Silakan menuju loket 3. Ayo Pak, silakan Pak. Oke. Sorry Pak. Dulu ini hadir ya, persimpangan ini ya, saya. Kuasanya ini Pak Dr. Wijayono, ya, sama Emi Wiranto. Bu Emi nggak datang. Dan terus Rusmin, oh ini Pak Rusmin ya. Terus satu lagi Pak Musandi Purba. Nggak datang. Jadi yang hadir sekarang Pak Wijayono sama Pak Rusmin dengan prinsipal. Ya, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang hari ini persidangan lanjutan dari Bang Bena ya. Jadi tadi itu masih agendanya masih mencari alamat daripada tergugat. Dan ini kan persidangan yang kedua. Jadi tadi sempat kita dibacakan oleh majelis hakim bahwa memang alamat tersebut tetap tidak patut. Jadi alamat yang pertama tidak patut, yang kedua tidak patut. Jadi kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi. Jadi untuk perkara 3010 hari ini kita cabut dan mungkin setelah penetapannya keluar nanti langsung kita daftarkan ulang lagi dengan gugatan yang baru lagi. Tetap agendanya ya kita hanya minta cerai aja. Itu aja teman-teman agenda hari ini. Nggak ada lawyer. Jadi kalau ada lawyer kan kita jelas. Kalau ada lawyer, jadinya ini memang dalam gugatan yang kali ini memang dinyatakan kita cabut. Jadinya bukan masalah ada interaksi antara lawyer ke lawyer. Kalau ada interaksi lawyer ke lawyer ya berarti kan ada tergugatnya. Ini nggak ada tergugatnya sama sekali. Jadinya maka tadi kita cabut dan kita akan ajukan mungkin gugatan goib. Gitu. Gugatan goib kan makan waktu juga kan. Tapi akan segera kita daftarkan. Jadi minggu ini kita daftarin. Jadinya kita dalam waktu dekat lah setelah penetapan, mungkin besok keluar penetapannya, jadi mungkin besok juga kita akan daftarkan. Itu aja sih teman-teman. Penetapan pembatalan bukan penetapan pembatalan, jadi kita mengajukan pencabutan dari perkara ini. Tadi sudah diterima sama majelis hakim dan sudah ada penetapannya, tertulisnya besok baru keluar. Karena nggak ketemu alamat sih Bang. Ya, jadi kan prosedur hukum daripada gugatan itu kan kalau misalnya tergugat tidak dikenal dalam hukum diperbolehkan mengajukan gugatan. alamat yang mana aja yang sudah pernah diajukan? Alamat yang sesuai dengan domisili KTP dan alamat domisili dia waktu pertama kali kenal Mbak Ben. Bang, kalau gugatan gue pelaku diputus sama gimana? Gimana? Tapi kan antara sosial media dengan prosedur hukum beda jauh. Kalau prosedur hukum kan harus benar-benar panggilan tersebut diterima oleh dia gitu. Jadi kalau nggak diterima oleh dia dianggap panggilannya tidak patut. Itu ada ininya, ada dasar hukumnya di di HIR mengenai panggilan di pasal 122, pasal 123, 24 gitu. Bang, kalau gugatan gue langsung bisa diputus atau gimana, kan nggak ada alamat. Betul, jadi kalau gugatan goib kita prosedurnya sama, kita ajukan gugatan setelah sekian bulan itu nanti kan biasanya kita ketika sidang pertama secara administrasi langsung bisa dilanjutkan dengan pembuktian tertulis dan pembuktian saksi, terus bisa kita minta putusan kepada majelis hakim. Kalau disetujui ya kita langsung putus, kalau tidak disetujui ya kita paling 2 atau 3 kali sidang. Bukannya ada apa nggak sih Bu? Akhirnya pertama batal, kedua juga batal, akhirnya mau gugat lagi yang ketiga nih Bu. Seperti apa tanggapannya Bu? Ini yang pertama kali aku gugat sih, karena kan yang kemarin kan aku digugat. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah dengan lawyer aku yang Mas Kris yang baru ya, Mas Kris sama Mas Hendy, aku percayakan sama mereka
harus dilalui ya prosedur seperti ini. Kalau lelah sih mungkin lelahan waktu kasus KDRT ya, tapi aku bisa melewati, artinya ini insya Allah bisa. Karena hari ini hadir ke persidangan mungkin dengan outfit yang sangat merah-merah menyala. Ini karena baru syuting, bukan karena acara ini suatu make upan, enggak. Aku biasanya juga nggak make upan, nggak full dress. Ini karena tadi pagi syuting di Trans. Aku pikir kalau pulang lagi macet, ya udah sekalian. Memang hari ini kita harus hadir ya, karena untuk nentuin apakah ini akhirnya jadi lanjut atau ya, dicabut. ya seperti itu. Aku harus hadir. Siap hari ini menghadapi Siap Kayaknya ya, alhamdulillah dari dulu siap ya. Hidup ya harus siap lah. Bu, kecewa juga tidak Mas Ferry tidak bersurat bersalah dan tidak membayarkan masa idah dan jatah. Enggak sih. Aku nggak pernah kecewa karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain. Yang bersangkutan aja aku doain supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilaturahmi. Karena kan semuanya udah clear ya. Kasus KDRT sudah clear. Jadi kalau aku orangnya fair. Kalau udah clear ya clear. Nggak ada masalah lagi. Refleksi diri dari kemarin masalah sekarang gimana? Ya alhamdulillah kan kalau kita sholat, kita doa, pasti Allah menguatkan. Sampai ketemu juga sekarang lawyerku ya Mas Hendy sama Mas Kris. Mereka lebih capable ya kalau soal teknis. Aku juga belajar nih. Jadi mudah-mudahan pembelajaran besar nih kalau nanti sewaktu-waktu kalau menikah tuh kita banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Ini pembelajaran luar biasa buat hidup aku.